Dalam dunia trading, leverage secara harfiah berarti daya ungkit. Ini adalah alat yang memungkinkan Anda untuk mengontrol posisi pasar yang jauh lebih besar daripada jumlah modal yang Anda miliki saat itu. Bayangkan leverage seperti sebuah pinjaman dana dari broker agar Anda bisa bertransaksi dengan kapasitas raksasa, meski kantong Anda sedang dalam ukuran reguler. Bagaimana cara kerjanya? Leverage biasanya dinyatakan dalam rasio seperti pukul 1:10, 1:100, atau bahkan 1:500. Tanpa leverage 1:1, jika Anda ingin membeli aset senilai 10 juta rupiah, Anda harus punya 10 juta rupiah di akun Anda. Dengan leverage 1:100, untuk membeli aset senilai 10 juta rupiah, Anda hanya butuh modal, margin, sebesar 100 ribu rupiah. Sisa 9.900.000 rupiahnya ditalangi oleh sistem broker. Keuntungan dan risiko, pedang bermata dua. Ini adalah bagian di mana Anda harus sangat berhati-hati. Leverage memperbesar segalanya. Aspek, tanpa leverage, dengan leverage, 1:100. Modal sendiri, 10 juta rupiah, 100 ribu rupiah. Jika harga naik 1%, untung 100 ribu rupiah, 1% dari modal. Untung 100 ribu rupiah, 100% dari modal. Jika harga turun 1%, rugi 100 ribu rupiah, sisa saldo aman. Rugi 100 ribu rupiah, modal habis, margin call. Catatan penting, leverage tidak mengubah jumlah keuntungan atau kerugian secara nominal dari pergerakan harga, tapi ia mengubah persentase dampak terhadap modal Anda. Istilah terkait yang wajib diketahui, margin, uang jaminan yang harus ada di akun Anda untuk membuka posisi dengan leverage. Margin call, kondisi ketika saldo Anda tidak lagi cukup untuk menahan kerugian dari posisi yang terbuka, sehingga broker meminta Anda menambah dana atau menutup paksa posisi Anda. Kesimpulan, leverage adalah teman baik untuk mempercepat pertumbuhan akun kecil, namun bisa menjadi musuh paling mematikan jika Anda tidak mengelola risiko dengan ketat. Menggunakan leverage tinggi tanpa strategi stop loss sama saja dengan mengemudi mobil balap tanpa rem. Apakah Anda ingin saya bantu menghitung berapa besar margin yang dibutuhkan untuk target trading tertentu menggunakan rumus leverage? Dalam dunia trading, ada dua mazhab besar yang digunakan untuk membedah arah gerak chart, analisis teknikal dan analisis fundamental. Keduanya punya cara kerja yang sangat berbeda, namun seringkali saling melengkapi. Berikut adalah cara masing-masing teknik membaca pasar. 1. Analisis teknikal, membaca masa lalu untuk menebak masa depan. Analisis teknikal fokus pada apa yang sudah terjadi di atas chart. Prinsip utamanya adalah sejarah cenderung berulang. Pola chart, chart patterns. Mencari bentuk tertentu seperti head and shoulders, double top, atau triangle, yang biasanya menandakan pembalikan atau kelanjutan tren. Indikator matematika, menggunakan rumus statistik untuk mengukur momentum atau kejenuhan pasar. Contohnya, Moving Average, MA, mengetahui tren rata-rata harga. RSI, Relative Strength Index, mengetahui apakah harga sudah terlalu mahal, overbought, atau terlalu murah. Oversold, support dan resistance. Menentukan level psikologis di mana harga sulit turun lebih jauh, support, atau sulit naik lebih tinggi. Resistance. Price action. Memperhatikan bentuk batang lilin, candlestick, untuk melihat siapa yang lebih kuat, pembeli atau penjual. 2. Analisis fundamental, mencari nilai asli. Analisis fundamental tidak terlalu peduli dengan garis-garis di chart pada awalnya. Ia fokus pada mengapa harga bergerak berdasarkan berita ekonomi dan kondisi dunia nyata. Data ekonomi, laporan seperti tingkat pengangguran, inflasi, CPI, dan pertumbuhan ekonomi GDP suatu negara. Kebijakan bank sentral, keputusan suku bunga adalah penggerak pasar terbesar. Jika suku bunga naik, biasanya mata uang negara tersebut menguat. Berita geopolitik, perang, pemilu, atau kebijakan perdagangan antar negara yang bisa mendisrupsi suplai dan permintaan. Laporan keuangan untuk saham. Melihat apakah perusahaan tersebut sehat, punya utang banyak, atau sedang mencetak laba besar. Perbedaan utama, mana yang lebih baik? Fitur. Analisis teknikal, analisis fundamental, sumber data, chart, volume, harga, berita, laporan keuangan, data ekonomi, waktu fokus, jangka pendek, dan menengah, jangka menengah, dan panjang.
Tujuan: menentukan kapan, timing masuk pasar, menentukan apa yang layak dibeli, smrik jual. Analogi: melihat GPS untuk tahu arah belokan jalan, memeriksa mesin mobil untuk tahu seberapa jauh ia bisa lari. Cara menggabungkannya: banyak trader profesional menggunakan metode top-down approach. 1. Gunakan fundamental untuk menentukan arah besar. Misal, dolar sedang kuat karena suku bunga naik, jadi saya hanya akan mencari peluang buy dia. 2. Gunakan teknikal untuk mencari titik masuk yang tepat di chart. Misal, saya tunggu harga menyentuh garis support sebelum melakukan buy. Apakah Anda ingin saya memberikan contoh spesifik tentang cara membaca salah satu indikator teknikal yang paling populer, seperti RSI atau Moving Average? Analisis teknikal adalah metode evaluasi instrumen keuangan dengan menganalisis statistik yang dihasilkan oleh aktivitas pasar, seperti harga masa lalu dan volume. Singkatnya, jika analisis fundamental bertanya, mengapa harga bergerak? Analisis teknikal bertanya, seberapa jauh dan kemana harga bergerak? Berikut adalah rincian komponen utama dalam analisis teknikal. 1. 3 prinsip dasar, The Dow Theory. Analisis teknikal berdiri di atas 3 asumsi utama. Market action discounts everything. Semua informasi, berita, laporan keuangan, kondisi politik, sudah tercermin dalam harga di chart. Price moves in trends. Harga tidak bergerak acak, melainkan dalam tren, naik, turun, atau menyamping, sideways. History repeats itself. Psikologi manusia cenderung tetap sama, sehingga pola harga yang terjadi di masa lalu, kemungkinan besar akan terulang. 2. Komponen utama dalam chart. A. Trend. Trendline. Mengetahui arah pasar adalah langkah pertama. Uptrend. Serangkaian puncak yang lebih tinggi, higher high, dan lembah yang lebih tinggi, higher low. Downtrend. Serangkaian puncak yang lebih rendah, lower high, dan lembah yang lebih rendah, lower low. Sideways. Harga bergerak datar dalam rentang tertentu. B. Support dan resistance. Ini adalah lantai dan atap psikologis pasar. Support lantai, level harga di mana pembeli biasanya masuk karena menganggap harga sudah murah, mencegah harga turun lebih jauh. Resistance, atap, level harga di mana penjual mulai beraksi karena harga dianggap sudah mahal, mencegah harga naik lebih tinggi. C. Candlestick patterns. Bentuk batang harga, candle, menceritakan pertempuran antara bullish, pembeli, dan bearish, penjual. Doji, menunjukkan keraguan pasar, harga buka dan tutup hampir sama. Hammer, menandakan potensi pembalikan harga ke atas setelah tren turun. Engulfing, satu candle besar yang memakan candle sebelumnya, menandakan pergantian kekuatan yang dominan. 3. Indikator teknikal. Alat bantu matematika yang diaplikasikan pada chart untuk memberikan sinyal. Trend indicators, digunakan untuk melihat arah tren. Contoh, Moving Average, MA. Meratakan fluktuasi harga untuk melihat arah umum. Momentum indicators, oscillators. Digunakan untuk melihat kekuatan tren dan titik jenuh. Contoh, RSI, Relative Strength Index. Jika angka di atas 70, pasar dianggap overbought, jenuh beli, siap turun. Jika di bawah 30, dianggap oversold, jenuh jual, siap naik. Volatility indicators, mengukur seberapa lebar fluktuasi harga. Contoh, Bollinger Bands. Jika pita melebar, volatilitas tinggi. Jika menyempit, pasar sedang tenang. 4. Pola grafik. Chart patterns. Pola yang terbentuk selama periode waktu tertentu yang memberi petunjuk arah selanjutnya. Reversal patterns. Pola yang menandakan tren akan berbalik arah. Contoh, head and shoulders, double top, bottom. Continuation patterns. Pola yang menandakan tren akan berlanjut setelah istirahat sejenak. Contoh, flags, pennants, triangles. 5. Volume. Volume adalah jumlah unit yang ditransaksikan. Volume berfungsi sebagai konfirmasi. Rumus sederhana, jika harga naik disertai volume yang tinggi, berarti tren kenaikan tersebut kuat. Jika harga naik tapi volume rendah, kenaikan tersebut mencurigakan/lemah. Langkah memulai analisis teknikal. 1. Identifikasi tren. Lihat chart dalam jangka panjang daily H4 untuk tahu arah besar. 2. Tentukan level kunci, gambar garis support dan resistance. 3. Gunakan indikator. Tambahkan 1-2 indikator. Jangan terlalu banyak agar chart tidak kotor. 4. Cari konfirmasi. Tunggu pola candlestick atau penembusan, breakout, sebelum masuk posisi.
Ingin saya tunjukkan bagaimana cara melakukan kombinasi antara Moving Average dan RSI untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk masuk ke pasar. Selain komponen dasar seperti support dan resistance, terdapat teknik-teknik yang lebih advance dalam analisis teknikal. Teknik ini digunakan untuk membaca struktur pasar yang lebih kompleks dan mencari tingkat akurasi yang lebih tinggi. Berikut adalah rincian analisis teknikal lanjutan yang sering digunakan trader profesional. 1. Fibonacci retracement, mencari titik pantul. Teknik ini didasarkan pada deret matematika Fibonacci. Dalam trading, Fibonacci digunakan untuk menentukan sejauh mana harga akan istirahat, koreksi, sebelum melanjutkan tren utamanya. Level kunci, 38,2%, 50%, dan 61,8% golden ratio. Cara pakai, jika harga sedang naik, uptrend, lalu mulai turun sedikit, trader menarik garis Fibonacci dari titik terendah ke tertinggi. Level 61,8% seringkali menjadi area di mana harga akan memantul naik kembali. 2. Elliott Wave Theory, membaca psikologi massa. Teori ini menyatakan bahwa pasar bergerak dalam pola berulang, yang disebut gelombang. Waves. Pola ini mencerminkan perubahan psikologi investor dari optimisme ke pesimisme. Struktur dasar, terdiri dari 5 gelombang impulsif searah tren dan 3 gelombang korektif, melawan tren. Logika, gelombang 3 biasanya adalah yang paling panjang dan kuat karena disitulah mayoritas massa menyadari adanya tren baru. 3. Supply and Demand, SND. SND sering dianggap sebagai versi upgrade dari support dan resistance. Teknik ini berfokus pada area di mana terjadi ketidakseimbangan besar antara pembeli dan penjual. Demand zone, area di mana harga melonjak tajam ke atas. Di sini dianggap banyak institusi besar menaruh order beli yang belum tereksekusi. Supply zone, area di mana harga jatuh tajam ke bawah. Di sini banyak order jual menumpuk. Bedanya dengan SNR-SND, fokus pada area kotak, bukan sekadar satu garis horizontal. 4. Analisis divergence, sinyal pelemahan tren. Divergence terjadi ketika arah pergerakan harga berlawanan dengan arah indikator, biasanya RSI, atau MACD. Ini adalah tanda peringatan dini bahwa tren saat ini mulai kehabisan tenaga. Regular bullish divergence, harga membuat lower low, titik rendah baru, tapi indikator membuat higher low. Ini sinyal harga akan segera naik. Regular bullish divergence, harga membuat higher high, titik tinggi baru, tapi indikator membuat lower high. Ini sinyal harga akan segera turun. 5. Multi-time frame analysis, melihat gambaran besar. Teknik ini mengharuskan trader melihat chart dalam beberapa kerangka waktu sekaligus untuk menghindari salah lihat arah. Higher Time Frame, HTF. Seperti chart daily atau H4 untuk menentukan tren utama. Lower Time Frame, LTF. Seperti chart M15 atau M5 untuk menentukan titik masuk entry yang presisi. Aturan emas, jangan pernah melawan tren di time frame yang lebih besar. 6. Harmonic Patterns. Ini adalah bentuk analisis teknikal yang sangat spesifik menggunakan kombinasi Fibonacci dan pola geometri. Pola ini sangat teknis dan membutuhkan ketelitian tinggi. Contoh pola, Gartley, Butterfly, Bat, dan Crab. Pola-pola ini membantu trader memprediksi titik balik harga dengan tingkat presisi yang sangat detail. Tips memilih teknik, tidak perlu menguasai semuanya sekaligus. Kebanyakan trader sukses hanya menggunakan satu atau dua kombinasi teknik di atas yang paling cocok dengan kepribadian mereka. Apakah Anda tertarik untuk mendalami salah satunya, misalnya cara menarik garis Fibonacci yang benar, atau cara melihat divergence pada RSI? Masih ada beberapa metode analisis teknikal yang lebih spesifik dan sering digunakan oleh para trader profesional untuk membaca pergerakan harga yang tidak terdeteksi oleh indikator biasa. Berikut adalah rincian analisis teknikal lainnya. 1. Smart Money Concepts, SMC. SMC adalah metode analisis yang mencoba mengikuti jejak uang besar atau institusi, seperti bank sentral dan hedge fund. Teknik ini berasumsi bahwa pasar digerakkan untuk mencari likuiditas. Order block, area, di mana institusi besar melakukan pembelian atau penjualan dalam jumlah masif. Area ini sering menjadi titik pantul harga yang sangat kuat. Market Structure Break, MSB. Ketika harga menembus struktur tren sebelumnya, menandakan perubahan arah tren secara institusional. Fair Value Gap, FVG. Area kosong di chart,
di mana harga bergerak terlalu cepat sehingga meninggalkan ketidakseimbangan. Harga cenderung kembali ke area ini untuk menutup celah tersebut. 2. Analisis Volume Spread Analysis, VSA. VSA mengombinasikan hubungan antara volume, jumlah transaksi, dan range candlestick panjang badan lilin untuk mengetahui aktivitas bandar atau market makers. Stopping volume terjadi di akhir tren turun yang kuat, di mana volume mendadak sangat tinggi tetapi harga tidak turun lagi. Ini menandakan adanya akumulasi, pembelian besar-besaran. No supply digas no demand. Jika volume sangat rendah saat harga mencoba naik, itu tanda tidak ada minat dari trader besar untuk mendukung kenaikan tersebut, sehingga harga kemungkinan akan jatuh. 3. Ichimoku Kinko Hyo. Indikator asal Jepang ini sering disebut sebagai sistem trading lengkap karena dalam satu tampilan, ia bisa menunjukkan tren, support/resistance, serta sinyal masuk. Kumo, awan. Bagian paling unik. Jika harga di atas awan, tren bullish. Jika di bawah awan, tren bearish. Ketebalan awan menunjukkan kekuatan support/resistance. Tenkan-sen dan Kijun-sen. Garis sinyal yang fungsinya mirip moving average, namun lebih cepat bereaksi terhadap harga. 4. Renko Chart. Berbeda dengan chart biasa yang berbasis waktu seperti 1 jam atau 1 hari, Renko Chart hanya berbasis pada pergerakan harga. Bata. Bricks. Chart ini hanya akan menggambar kotak bata baru jika harga bergerak dalam jarak tertentu, misalnya 10 pips. Fungsi. Sangat efektif untuk menghilangkan noise atau gangguan fluktuasi harga yang kecil dan tidak penting, sehingga tren terlihat sangat bersih. 5. Wyckoff Theory. Ini adalah kakek dari segala analisis teknikal modern. Teori ini membagi siklus pasar menjadi 4 fase utama. 1. Accumulation. Akumulasi. Harga bergerak menyamping, orang dalam sedang membeli diam-diam. 2. Markup. Harga mulai naik dengan cepat, trending. 3. Distribution. Distribusi. Harga bergerak menyamping di atas, orang dalam mulai menjual barang mereka ke publik. 4. Markdown. Harga jatuh bebas. 6. Average True Range, ATR. ATR tidak menunjukkan arah harga, naik turun, melainkan mengukur volatilitas. Fungsi utama, digunakan oleh trader profesional untuk menentukan di mana harus meletakkan stop loss. Jika ATR tinggi, stop loss harus lebih lebar agar tidak terkena gocekan harga yang sedang agresif. Kesimpulan pemilihan teknik. Teknik-teknik di atas, terutama SMC dan Wyckoff, membutuhkan waktu belajar yang lebih lama karena sifatnya yang subjektif. Namun, teknik ini biasanya memberikan rasio keuntungan yang jauh lebih besar daripada indikator standar. Dari semua metode tambahan ini, apakah ada yang membuat Anda penasaran? Misalnya, bagaimana cara melihat Fair Value Gap (FVG) untuk mencari entry trading yang presisi? Masih ada beberapa teknik analisis yang masuk ke kategori advance dan eksotis. Teknik-teknik ini biasanya digunakan untuk mencari akurasi yang lebih tajam atau untuk melihat pasar dari perspektif yang berbeda, selain sekadar batang harga. Berikut adalah rincian analisis teknikal lainnya yang belum kita bahas. 1. Pivot Points. Pivot Point adalah indikator yang dihitung berdasarkan harga tertinggi, habitat dan berkembang biak, terendah, low, dan penutupan, close, dari periode sebelumnya, biasanya harian. Fungsi, menentukan level psikologis di mana harga kemungkinan akan berbalik arah atau menembus dengan kuat. Komponen, terdiri dari garis tengah, pivot, serta beberapa level support, S1, S2, S3, dan resistance, R1, R2, R3. Kelebihan, karena perhitungannya objektif, banyak trader institusi menggunakan level yang sama, sehingga level-level ini seringkali menjadi self-fulfilling prophecy, kejadian yang terjadi karena banyak orang mempercayainya. 2. Market Profile. TPO Profile. Berbeda dengan chart standar yang melihat hubungan harga dan waktu, Market Profile melihat distribusi harga berdasarkan volume dan waktu di setiap level harga tertentu. Point of Control (POC). Level harga di mana aktivitas transaksi paling banyak terjadi. Harga cenderung magnetis terhadap area ini. Value Area, area di mana 70% transaksi terjadi. Jika harga keluar dari area ini, artinya pasar sedang mencari nilai baru, sedang tren. Fungsi, membantu trader memahami apakah pasar sedang dalam kondisi setimbang atau sedang melakukan pencarian harga. 3. Heikin Ashi Chart. Heikin Ashi dalam bahasa Jepang berarti rata-rata batang.
Ini adalah modifikasi dari candlestick standar untuk menyaring kebisingan, noise pasar. Cara kerja. Rumus pembukaan dan penutupan candlenya menggunakan rata-rata candle sebelumnya. Visual, saat tren naik, hampir semua candle akan berwarna hijau tanpa sumbu bawah yang panjang. Saat tren turun, hampir semua merah tanpa sumbu atas. Kelebihan, memudahkan trader untuk tetap berada dalam tren, stay in the trend, dan tidak mudah panik oleh fluktuasi kecil. 4. Gann Fan dan Gann Square. Teknik ini dikembangkan oleh W.D. Gann, yang percaya bahwa pasar bergerak berdasarkan sudut geometri dan waktu. Sudut 45 derajat, 1x1. Gann percaya bahwa jika harga bergerak di atas sudut 45 derajat, pasar sedang sangat kuat, bullish. Keseimbangan waktu dan harga, teknik ini mencoba memprediksi kapan harga akan berbalik bukan hanya berdasarkan level harga, tapi juga berdasarkan siklus waktu tertentu. 5. Parabolic SAR, Stop and Reverse. Ini adalah indikator teknikal yang digunakan untuk menentukan arah tren sekaligus titik di mana tren tersebut kemungkinan besar akan berakhir. Visual, muncul dalam bentuk titik-titik kecil di atas atau di bawah lilin harga. Sinyal, jika titik berada di bawah harga, tren sedang naik. Jika titik berpindah ke atas harga, itu adalah sinyal untuk segera keluar atau berbalik arah. Moonsell. 6. Point and Figure, P dan F. Chart. Salah satu teknik tertua yang sangat unik, karena chart ini tidak memedulikan waktu, hanya pergerakan harga yang signifikan. Simbol, menggunakan kolom X untuk kenaikan harga dan O untuk penurunan harga. Fungsi, sangat efektif untuk menentukan level support dan resistance jangka panjang, serta target harga yang sangat teknis, tanpa terganggu oleh lamanya waktu konsolidasi. Mana yang sebaiknya Anda pelajari dulu? Jika Anda baru memulai, pivot point sangat direkomendasikan karena kemudahannya. Namun, jika Anda ingin memahami dinamika kekuatan pasar yang lebih dalam, market profile atau Heikin Ashi bisa memberikan pandangan yang lebih jernih. Apakah Anda ingin saya memberikan contoh cara menggunakan pivot points untuk menentukan target take profit yang akurat? Seiring berkembangnya teknologi dan pemahaman psikologi pasar, para analis menciptakan metode yang semakin spesifik. Berikut adalah analisis teknikal tingkat lanjut lainnya yang menggabungkan elemen matematika, psikologi, dan visualisasi data. 1. Volume Profile, Visible Range. Berbeda dengan volume standar yang muncul di bawah chart berdasarkan waktu, volume profile muncul di samping chart berdasarkan harga. Point of Control, POC. Garis horizontal yang menunjukkan level harga dengan volume transaksi paling banyak. Ini sering menjadi magnet harga. High Volume Nodes, Habitat-Lafienne. Area harga, di mana terjadi banyak transaksi, biasanya berfungsi sebagai support atau resistance yang sangat kuat. Low Volume Nodes, LVN. Area di mana transaksi sangat sedikit. Harga cenderung bergerak sangat cepat melewati area ini, karena tidak ada perlawanan. 2. Order Flow Analysis, Footprint Charts. Ini adalah teknik melihat ke dalam sebuah candlestick. Jika candlestick biasa hanya menunjukkan harga buka, tutup, tertinggi, dan terendah, order flow menunjukkan berapa banyak lot yang dibeli dan dijual di setiap harga di dalam candle tersebut. Imbalance terjadi ketika jumlah pembeli jauh lebih besar daripada penjual, atau sebaliknya, di satu level harga tertentu. Fungsi membantu trader melihat apakah kenaikan harga didorong oleh niat beli yang agresif atau sekadar kurangnya penjual. 3. Delta Trading. Delta adalah selisih antara volume beli, market buy, dan volume jual, market sell. Kumulatif delta grafik yang menjumlahkan selisih volume tersebut sepanjang hari. Analisis, jika harga naik tetapi deltanya turun, ini disebut divergence delta, yang menandakan bahwa kenaikan harga tersebut tidak didukung oleh pembeli yang agresif, dan kemungkinan besar akan segera jatuh. 4. Fractals, Bill Williams. Teknik ini didasarkan pada teori chaos theory. Fraktal adalah pola geometris sederhana yang berulang terus-menerus di semua skala waktu. Cara kerja, sebuah panah fraktal akan muncul di atas atau di bawah candlestick ketika ada pola minimal 5 bar, di mana bar tengah memiliki harga tertinggi/terendah dibandingkan 2 bar di kiri dan kanannya. Sinyal penembusan breakout pada tanda fraktal dianggap sebagai sinyal bahwa tren baru sedang dimulai. 5. Moving Average Convergence Divergence, MACD, Histogram.
Meskipun MACD sudah umum, trader profesional sering berfokus pada histogramnya, batang-batang di bawah garis nol. Momentum squeeze. Ketika batang histogram mulai mengecil warnanya, memudar, itu adalah sinyal awal bahwa momentum tren sedang hilang jauh sebelum garis MA bersilangan. Zero line cross. Saat histogram berpindah dari bawah ke atas garis nol, itu menandakan perubahan kekuatan dari penjual ke pembeli secara masif. 6. Zigzag indikator. Indikator ini digunakan untuk menyaring fluktuasi harga yang tidak signifikan dan hanya fokus pada pergerakan besar. Fungsi: memudahkan trader untuk mengidentifikasi puncak, habitat, dan lembah low yang valid. Kegunaan: sangat membantu dalam menghitung gelombang Elliott waves, atau menggambar pola Fibonacci, agar tidak salah menentukan titik awal dan akhir. Tips memilih metode lanjutan. Metode seperti order flow dan volume profile biasanya membutuhkan data real-time yang berbayar dan sangat cocok untuk scalping, trading cepat. Sedangkan MACD histogram atau fractals lebih cocok untuk trader harian yang ingin konfirmasi tambahan pada tren. Dari daftar di atas, mana yang menurut Anda paling menantang untuk dipelajari lebih dalam? Saya bisa membantu membedah cara membaca volume profile jika Anda tertarik melihat di mana bandar paling banyak bertransaksi. Seiring dengan perkembangan teknologi komputasi dan pemahaman psikologi trading, muncul teknik-teknik analisis yang lebih matematis dan berfokus pada mikro pergerakan harga. Berikut adalah rincian analisis teknikal lainnya yang bersifat lebih spesifik dan jarang dibahas di buku teks dasar. 1. Linear Regression Channels, kanal regresi linear. Berbeda dengan kanal tren biasa yang ditarik secara manual, teknik ini menggunakan rumus statistik untuk menentukan garis tengah, rata-rata, dan deviasi harga. Garis tengah, median, mewakili harga rata-rata atau nilai wajar saat itu. Garis luar, bertindak sebagai level overbought, jenuh beli, dan oversold, jenuh jual, yang dinamis. Fungsi: membantu trader mengetahui kapan harga sudah terlalu jauh menyimpang dari rata-ratanya, dan kemungkinan besar akan kembali ke tengah, mean reversion. 2. Keltner Channels. Indikator ini sering dibanding-bandingkan dengan Bollinger Bands, namun menggunakan basis yang berbeda dalam perhitungannya. Cara kerja menggunakan EMA, Exponential Moving Average, sebagai garis tengah dan ATR, Average True Range, untuk menentukan lebar kanal. Kelebihan: karena menggunakan ATR, kanal ini lebih halus dan lebih akurat dalam mendeteksi tren yang sedang kuat dibandingkan Bollinger Bands yang seringkali terlalu sensitif terhadap volatilitas singkat. 3. Money Flow Index, MFI. MFI sering disebut sebagai RSI yang memiliki volume. Jika RSI hanya melihat harga, MFI menggabungkan data harga dan volume sekaligus. Logika: jika harga naik tetapi volume turun, MFI akan menunjukkan pelemahan, meskipun harga terlihat masih kuat. Fungsi: mengidentifikasi aliran uang masuk dan keluar dari suatu aset dengan lebih presisi untuk mendeteksi reversal, pembalikan arah. 4. Donchian Channels. Teknik ini sangat populer di kalangan trader pengikut trend followers klasik, seperti strategi legendaris turtle traders. Cara kerja: menghitung harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu, misalnya 20 hari terakhir. Sinyal: jika harga menembus garis atas, highest high, itu adalah sinyal buy. Jika menembus garis bawah, lowest low, itu sinyal sell. Fungsi: sangat efektif untuk menangkap pergerakan tren besar tanpa terpengaruh oleh koreksi kecil di tengah jalan. 5. Elder Ray Index, Bull dan Bear Power. Dikembangkan oleh Dr. Alexander Elder, teknik ini mencoba mengukur kekuatan pembeli, bulls dan penjual, bears, secara terpisah dibandingkan dengan rata-rata harga. Bull Power selisih antara harga tertinggi hari ini dengan EMA 13. Bear Power selisih antara harga terendah hari ini dengan EMA 13. Analisis: memungkinkan trader melihat siapa yang sedang mendominasi pasar meskipun harga terlihat sedang bergerak menyamping, sideways. 6. Pitchfork, Andrews Pitchfork. Ini adalah alat geometri yang menggunakan 3 titik koordinat berdasarkan puncak dan lembah harga yang berurutan. Visual: terlihat seperti garpu besar dengan 3 garis paralel. Fungsi: menentukan zona di mana harga kemungkinan besar akan berfluktuasi. Garis tengah seringkali menjadi target harga yang sangat akurat selama tren berlangsung. Perbandingan penggunaan: untuk kejelasan tren, gunakan Donchian Channels atau Linear Regression. Untuk mengukur kekuatan internal, gunakan MFI atau Elder Ray Index.
Untuk prediksi geometri, gunakan Pitchfork. Dunia analisis teknikal sangat luas. Biasanya, trader yang sudah sampai di tahap ini akan mulai membangun sistem trading sendiri dengan menggabungkan 2 atau 3 alat yang paling mereka pahami. Apakah Anda ingin saya bantu merancang satu sistem trading sederhana menggunakan kombinasi dari teknik-teknik yang sudah kita bahas di atas? Dunia analisis teknikal memang seolah tidak ada habisnya. Setelah membahas indikator matematis dan geometri, kita masuk ke teknik yang lebih spesifik yang sering digunakan oleh spesialis atau trader yang fokus pada siklus dan hubungan antar aset. Berikut adalah rincian analisis teknikal lainnya yang bersifat lebih mendalam. 1. Ichimoku Cloud Kinko-hyo. Meskipun sering terlihat rumit karena banyak garis, Ichimoku adalah sistem skali lirik yang sangat lengkap untuk melihat tren, momentum, dan level support resistance secara dinamis. Tenkan-sen dan Kijun-sen, garis rata-rata pergerakan harga. Perpotongan keduanya adalah sinyal beli spread jual yang kuat. Kumo awan. Bagian yang paling unik, jika harga di atas awan, tren adalah bullish. Jika harga masuk ke dalam awan, pasar sedang sideways. Ketebalan awan menunjukkan seberapa kuat tingkat dukungannya. Chikou span. Garis harga penutupan yang digeser ke belakang masa lalu, untuk melihat apakah harga saat ini benar-benar lebih kuat dari harga sebelumnya. 2. Intermarket analysis, analisis antar pasar. Teknik ini tidak melihat chart aset itu sendiri, melainkan melihat hubungan aset tersebut dengan aset lainnya. Harga sebuah aset seringkali dipengaruhi oleh aset lain yang berkorelasi. Korelasi terbalik, misalnya, ketika indeks dolar ASDXY naik, biasanya harga emas, gold, atau pasangan mata uang EUR/USD akan turun. Korelasi searah, biasanya harga minyak mentah, crude oil, memiliki korelasi searah dengan mata uang CAD dolar Kanada, karena Kanada adalah eksportir minyak besar. Fungsi, membantu trader mendapatkan konfirmasi tambahan. Jika Anda ingin buy emas, pastikan dolar sedang menunjukkan tanda-tanda melemah. 3. Time cycles, siklus waktu. Banyak trader hanya fokus pada harga di sumbu vertikal Y, tapi teknik ini fokus pada sumbu horizontal X, yaitu waktu. Teknik ini berasumsi bahwa pasar memiliki ritme musiman atau periodik. Siklus kalender melihat kecenderungan harga di bulan-bulan tertentu, misalnya, saham cenderung naik di akhir tahun yang dikenal sebagai Santa Claus Rally. Siklus Fibonacci Time Zones menggunakan deret Fibonacci untuk menentukan kapan kemungkinan besar akan terjadi perubahan arah tren, berdasarkan jarak waktu dari puncak selir lembah sebelumnya. 4. Choppiness Index, CHOP. Indikator ini tidak memberitahu kemana arah harga, naik gas turun, melainkan apakah pasar sedang dalam kondisi trending atau consolidating, acak gas sideways. Skala 1-100. Jika angka di atas 61.8, pasar dianggap sedang choppy atau bergerak tidak beraturan, saatnya menggunakan strategi sideways. Jika angka di bawah 38.2, pasar sedang dalam tren yang sangat kuat, saatnya menggunakan strategi trend following. 5. Chaikin Money Flow, CMF. Dikembangkan oleh Mark Chaikin, teknik ini digunakan untuk melihat apakah ada akumulasi, pembelian besar-besaran, atau distribusi, penjualan besar-besaran, di balik sebuah pergerakan harga. Logika. Berbeda dengan volume biasa, CMF menghitung posisi harga penutupan terhadap rentang harga harian. Jika harga sering tutup di dekat level tertinggi dengan volume besar, maka CMF akan naik, tanda akumulasi kuat. Fungsi. Mendeteksi kebohongan harga. Jika harga naik tapi CMF turun, kenaikan harga tersebut kemungkinan besar palsu. 6. Rainbow Moving Averages. Ini adalah teknik visual menggunakan banyak moving average, bisa 10 hingga 20 garis, dengan periode yang berbeda-beda secara bersamaan. Visual, terlihat seperti pelangi di belakang harga. Analisis. Saat pelangi melebar, tren sedang sangat kuat. Saat garis-garis tersebut merapat atau berhimpit, pasar sedang kehilangan tenaga, dan siap untuk meledak ke arah yang baru. Bagaimana cara menggunakan semua ini? Jangan mencoba menggunakan semuanya sekaligus. Trading yang efektif adalah tentang penyederhanaan. 1. Pilih satu alat tren, misalnya Ichimoku atau Rainbow. 2. Pilih satu alat momentum volume, misalnya CMF atau CHOP. 3. Pilih satu alat konfirmasi, misalnya, analisis antar pasar. Apakah Anda ingin saya membuatkan skenario trading sederhana yang menggabungkan Ichimoku dengan Chaikin Money Flow untuk melihat bagaimana kedua teknik ini bekerja sama?
Sejauh ini, kita telah membahas indikator populer, struktur pasar institusional, SMC, hingga geometri pasar. Namun, masih ada beberapa teknik analisis yang masuk ke ranah kuantitatif dan sentimen visual yang sering digunakan oleh para expert untuk mendapatkan keunggulan edge di pasar. Berikut adalah rincian analisis teknikal lainnya yang sangat spesifik. 1. Gappy Multiple Moving Average, GMMA. Teknik ini menggunakan dua kelompok moving average, MA, untuk membedakan antara aktivitas trader jangka pendek dan investor jangka panjang. Kelompok jangka pendek, 6 garis. Mengukur sentimen spekulan. Kelompok jangka panjang, 6 garis. Mengukur kekuatan tren yang didukung oleh investor besar. Cara analisis. Jika kedua kelompok ini saling menjauh, renggang, tren sangat kuat. Jika keduanya merapat atau berpotongan, itu tanda akan terjadi perubahan arah besar, atau konsolidasi. 2. Standard Deviation Channels, kanal deviasi standar. Berbeda dengan garis tren manual yang bisa subjektif, teknik ini menggunakan hukum statistik untuk menentukan area pergerakan harga yang normal. Logika, berdasarkan distribusi normal, harga biasanya berada di dalam area 1 atau 2 deviasi standar dari garis tengah, regresi linear. Fungsi, jika harga keluar dari kanal ini, ia dianggap berada dalam kondisi ekstrim. Trader akan mencari peluang mean reversion, harga kembali ke rata-rata, atau mendeteksi awal mula tren yang sangat volatil. 3. On Balance Volume, OBV. OBV adalah teknik yang sangat sederhana, namun kuat untuk mengukur tekanan beli dan jual melalui akumulasi volume. Cara kerja, jika harga hari ini tutup lebih tinggi dari kemarin, volume hari ini ditambahkan ke total OBV. Jika lebih rendah, dikurangi. Analisis konfirmasi, jika harga naik tinggi tapi garis OBV datar atau turun, ini adalah peringatan bahwa kenaikan tersebut tidak didukung oleh volume pintar dan kemungkinan akan segera jatuh. 4. Kopok Curve. Awalnya dirancang untuk indeks pasar saham jangka panjang, indikator ini adalah alat untuk mendeteksi awal dari pasar bullish baru setelah tren turun yang parah. Fungsi, mengukur momentum perubahan harga jangka panjang, rate of change. Sinyal, ketika kurva ini berada di bawah 0 dan mulai berbelok ke atas, itu dianggap sebagai sinyal beli yang sangat kuat untuk investasi jangka panjang. 5. VWAP, Volume Weighted Average Price. VWAP adalah salah satu alat terpenting bagi trader harian, intraday, dan institusi. Ia menghitung harga rata-rata berdasarkan total volume transaksi pada satu hari tersebut. Benchmark institusi. Banyak institusi besar berusaha mengeksekusi order mereka di dekat harga VWAP agar tidak merusak harga pasar. Analisis. Harga di atas VWAP sama dengan pasar sedang bullish hari itu. Harga di bawah VWAP sama dengan pasar sedang bearish hari itu. 6. McClellan Oscillator. Ini adalah indikator market breadth, keluasan pasar, yang biasanya digunakan untuk pasar saham secara keseluruhan, bukan hanya satu saham individu. Logika, ia mengukur selisih antara jumlah saham yang naik, advancing, dan saham yang turun, declining. Fungsi, jika indeks, seperti IHSG atau S&P 500 naik, tapi McClellan Oscillator turun, artinya, kenaikan tersebut hanya didorong oleh segelintir saham besar, sementara mayoritas saham lain sedang jatuh. Ini adalah tanda pasar yang keropos. Kesimpulan, mana yang harus Anda pilih? Semua teknik yang telah kita bahas, dari yang dasar hingga yang sangat teknis ini, berfungsi untuk memberikan Anda probabilitas, bukan kepastian. 1. Gunakan GMMA jika Anda ingin melihat pertarungan antara spekulan vs investor. 2. Gunakan VWAP jika Anda adalah trader harian yang ingin tahu harga adil hari ini. 3. Gunakan OBV jika Anda ingin memastikan apakah volume mendukung pergerakan harga. Dunia analisis teknikal sangat dalam. Apakah Anda merasa sudah cukup dengan daftar teknik ini, atau Anda ingin saya membedah cara melakukan backtesting untuk membuktikan teknik mana yang paling menguntungkan bagi Anda? Analisis fundamental adalah metode untuk mengukur nilai intrinsik, nilai asli, suatu aset dengan memeriksa faktor-faktor ekonomi, keuangan, dan industri terkait. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu aset sedang kemahalan, overvalued, atau murah, undervalued, dibandingkan harga pasarnya saat ini. Berikut adalah rincian mendalam mengenai komponen analisis fundamental. 1. Analisis ekonomi makro. Sebelum melihat kedalaman atau aset tertentu, trader melihat kondisi cuaca ekonomi secara global atau nasional. Suku bunga, interest rates. Ini adalah faktor terpenting.
Jika bank sentral seperti The Fed atau BI menaikkan suku bunga, mata uang cenderung menguat, namun pasar saham biasanya tertekan karena biaya pinjaman perusahaan menjadi mahal. Inflasi, CPI, kenaikan harga barang yang terlalu cepat dapat menurunkan daya beli masyarakat dan memaksa kebijakan moneter yang ketat. Produk domestik bruto, PDB-GDP, mengukur kesehatan ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Ekonomi yang tumbuh biasanya berdampak positif pada pasar modal. Data ketenagakerjaan, NFP-DAS, menunjukkan daya serap tenaga kerja. Semakin banyak orang bekerja, semakin besar perputaran uang di ekonomi. 2. Analisis industri sektoral. Setiap industri memiliki karakteristik dan siklus yang berbeda. Analis akan melihat faktor eksternal yang memengaruhi sektor tersebut. Regulasi pemerintah, kebijakan pajak baru atau aturan lingkungan bisa menguntungkan atau merugikan sektor tertentu, misal, subsidi mobil listrik, permintaan dan penawaran, supply dan demand. Dalam komoditas seperti minyak atau emas, gangguan produksi, perang atau bencana, akan langsung mendongkrak harga karena kelangkaan pasokan. 3. Analisis kualitatif perusahaan. Ini tentang hal-hal yang tidak bisa dihitung langsung dengan angka, namun menentukan masa depan perusahaan. Model bisnis. Bagaimana perusahaan menghasilkan uang? Apakah modelnya berkelanjutan? Keunggulan kompetitif. MOAT. Apakah perusahaan punya merek yang sangat kuat, teknologi unik, atau biaya produksi yang jauh lebih murah dibanding pesaing? Manajemen. Siapa yang memimpin perusahaan? Rekam jejak CEO sangat memengaruhi kepercayaan investor. 4. Analisis kuantitatif. Laporan keuangan. Inilah tempat di mana analis membedah buku keuangan perusahaan untuk mencari nilai asli menggunakan rasio utama. Earnings per share, EPS. Laba bersih yang dihasilkan untuk setiap lembar saham. Price to earnings ratio, PR. Membandingkan harga saham dengan labanya. PER yang rendah bisa mengindikasikan harga saham masih murah. Debt to equity ratio, DR. Mengukur seberapa besar utang perusahaan dibandingkan modalnya. Utang yang terlalu tinggi berisiko memicu kebangkrutan. Return on equity, ROE. Mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan uang pemegang saham untuk menghasilkan laba. 5. Nilai intrinsik vs harga pasar. Inti dari analisis fundamental adalah rumus sederhana ini. Nilai intrinsik lebih besar dari harga pasar sama dengan undervalued, sinyal beli. Nilai intrinsik kurang dari harga pasar sama dengan overvalued, sinyal jual. Analis sering menggunakan metode discounted cash flow (DCF) untuk memproyeksikan arus kas perusahaan di masa depan dan menarik nilainya ke masa sekarang, present value. Perbedaan analisis fundamental di berbagai pasar. Saham fokus pada laba, dividen, dan kesehatan perusahaan. Forex, mata uang. Fokus pada kebijakan bank sentral, stabilitas politik, dan neraca perdagangan negara. Kripto. Fokus pada kegunaan teknologi, use case, jumlah adopsi pengguna, dan tokenomics, pasokan koin. Kapan menggunakan analisis fundamental? Biasanya digunakan oleh investor jangka panjang atau position trader yang ingin menahan aset dalam waktu bulanan hingga tahunan. Mereka tidak terlalu peduli dengan fluktuasi harga harian selama nilai asli aset tersebut masih di atas harga pasarnya. Apakah Anda ingin saya memberikan contoh cara membaca kalender ekonomi untuk melihat berita apa saja yang akan menggerakkan pasar dalam minggu ini? Selain rasio keuangan standar dan data makroekonomi, terdapat aspek-aspek analisis fundamental lanjutan yang sering digunakan oleh analis profesional dan investor institusi untuk menggali nilai yang tersembunyi. Berikut adalah rincian analisis fundamental lainnya yang belum dibahas. 1. Analisis laporan arus kas, cash flow. Banyak orang terjebak hanya melihat laba bersih, profit. Padahal, laba bisa dimanipulasi dengan akuntansi. Analis fundamental sejati lebih percaya pada cash flow. Free cash flow, FCF. Ini adalah uang tunai yang benar-benar tersisa setelah perusahaan membayar semua biaya operasional dan belanja modal, CAPEX. FCF adalah uang yang bisa digunakan untuk bayar dividen, beli kembali saham, buyback, atau ekspansi. Operating cash flow vs net income. Jika laba bersih naik tapi arus kas operasional turun, itu adalah lampu kuning, peringatan bahwa laba tersebut mungkin hanya di atas kertas, tapi uangnya belum benar-benar masuk. 2. Tokenomics, khusus dunia kripto. Dalam aset digital, analisis fundamental tidak melihat laporan laba rugi, melainkan struktur ekonomi dari koin tersebut.
Circulating vs Total Supply. Jika sebuah koin punya banyak pasokan yang akan terbuka, unlock di masa depan, harga bisa jatuh karena banjir pasokan, inflasi. Burn mechanism. Apakah ada mekanisme penghapusan koin secara permanen untuk meningkatkan kelangkaan? Utility. Apakah koin tersebut benar-benar dibutuhkan untuk menjalankan jaringan, atau hanya sekadar spekulasi? 3. MOAT Analysis. Parit pertahanan bisnis. Istilah yang dipopulerkan oleh Warren Buffett ini mengukur seberapa sulit kompetitor untuk mencuri pangsa pasar sebuah perusahaan. Brand power. Pelanggan tetap membeli meskipun harga naik. Contoh, Apple atau Ferrari. Switching costs. Pengguna merasa terlalu sulit atau mahal untuk pindah ke produk pesaing. Contoh, ekosistem Microsoft Windows atau perbankan. Network effect. Produk menjadi lebih berharga seiring bertambahnya pengguna. Contoh, Visa, Mastercard, atau WhatsApp. 4. Analisis kualitatif, ESG, Environmental, Social, and Governance. Di era modern, nilai asli perusahaan juga ditentukan oleh tanggung jawab sosialnya. Investor besar sekarang sangat memperhatikan environmental, bagaimana perusahaan menangani limbah dan jejak karbon. Sosial, hubungan dengan karyawan, komunitas, dan standar keamanan kerja. Governance, transparansi manajemen, kebijakan anti korupsi, dan hak-hak pemegang saham minoritas. Mengapa ini penting? Perusahaan dengan nilai ESG buruk berisiko terkena denda besar atau boikot yang akan menghancurkan nilai sahamnya dalam sekejap. 5. Analisis sentimen dan on-chain untuk kripto dan saham. Ini adalah jembatan antara fundamental dan teknikal. Whale tracking, melihat pergerakan dompet besar. Jika whale, pemegang besar, mulai memindahkan aset ke bursa, itu tanda fundamental jangka pendek sedang terancam aksi jual. Social sentiment, menggunakan AI untuk memindai jutaan tweet atau berita guna melihat apakah persepsi publik terhadap sebuah merek sedang memburuk atau membaik sebelum laporan keuangan resmi keluar. 6. Analisis siklus komoditas, commodity cycles. Untuk perusahaan tambang, energi, atau pertanian, nilai mereka sangat bergantung pada harga komoditas global. Inventory levels. Jika stok minyak dunia sedang tipis sementara permintaan naik, perusahaan minyak akan dinilai lebih tinggi secara fundamental, meskipun laba saat ini belum naik. Geopolitik. Ketegangan di Timur Tengah, misalnya, akan mengubah nilai fundamental perusahaan energi secara instan tanpa melihat laporan keuangan mereka terlebih dahulu. Perbedaan strategi, top-down vs bottom-up. Top-down. Anda melihat ekonomi dunia dulu, makro, tanda hubung lebih besar dari cari industri yang bagus, tanda hubung lebih besar dari lalu pilih perusahaan terbaik di industri itu. Bottom-up. Anda tidak peduli kondisi ekonomi dunia. Anda hanya fokus mencari satu perusahaan yang sangat hebat dan murah, lalu membelinya. Strategi value investing murni. Apakah Anda ingin saya memberikan panduan tentang cara mencari data free cash flow atau rasio hutang suatu perusahaan melalui situs penyedia data keuangan secara gratis? Masih ada beberapa lapisan tersembunyi dalam analisis fundamental yang sering digunakan oleh para analis profesional, seperti di hedge fund atau investment bank, untuk menemukan nilai asli suatu perusahaan yang tidak terlihat oleh publik pada umumnya. Berikut adalah rincian analisis fundamental tingkat lanjut lainnya. 1. Dividend Discount Model, DDM. Jika perusahaan rutin membagikan dividen, analis akan menghitung nilai sahamnya berdasarkan jumlah dividen yang akan diterima di masa depan. Logika, nilai sebuah saham saat ini adalah jumlah dari seluruh pembayaran dividen di masa depan yang didiskon dihitung kembali nilainya ke harga saat ini. Aplikasi, sangat cocok untuk menilai perusahaan besar yang stabil seperti sektor perbankan atau utilitas. 2. Analisis struktur modal dan WACC. Seorang investor profesional tidak hanya melihat utang, tapi melihat biaya dari modal tersebut. WACC, Weighted Average Cost of Capital. Ini adalah rata-rata biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mendanai operasinya, baik lewat utang maupun modal sendiri. Nilai asli. Jika sebuah perusahaan memiliki tingkat pengembalian investasi, ROIC, yang lebih rendah dari WACC-nya, berarti perusahaan tersebut secara fundamental sedang menghancurkan nilai pemegang saham, meskipun mereka terlihat mencetak laba. 3. Inventory Turnover dan Day Sales Outstanding, DSO. Ini adalah analisis efisiensi operasional yang sangat krusial untuk perusahaan retail atau manufaktur. Inventory turnover, seberapa cepat perusahaan bisa menjual stok barangnya. Jika stok mengendap terlalu lama, nilai perusahaan bisa turun karena resiko barang rusak atau ketinggalan zaman. DSO, piutang.
Seberapa lama perusahaan harus menunggu sampai pelanggannya membayar utang? Perusahaan dengan laba besar tapi DSO tinggi sebenarnya miskin uang tunai, karena uangnya tersangkut di tangan orang lain. 4. Analisis hidden assets, aset tersembunyi. Terkadang, nilai asli perusahaan tidak tercatat secara akurat di laporan posisi keuangan karena aturan akuntansi. Nilai properti. Perusahaan lama mungkin memiliki tanah yang dibeli 30 tahun lalu seharga 1 miliar rupiah, yang di laporan keuangan tetap dicatat 1 miliar rupiah, padahal harga pasar saat ini sudah 100 miliar rupiah. Anak perusahaan. Perusahaan induk terkadang memiliki anak perusahaan rintisan, startup, yang nilainya sudah meledak namun belum tercatat secara penuh di laporan konsolidasi. 5. Contingent liabilities. Liabilities contingency. Ini adalah bom waktu yang harus dicari dalam catatan kaki laporan keuangan. Tuntutan hukum. Apakah perusahaan sedang menghadapi tuntutan hukum besar yang berpotensi memicu denda triliunan rupiah? Jaminan utang. Apakah perusahaan menjamin utang entitas lain? Jika entitas tersebut gagal bayar, perusahaan yang Anda analisis harus bertanggung jawab. 6. Analisis perbandingan kelompok. Peer comparison. Nilai asli seringkali bersifat relatif. Analis akan membandingkan metrik sebuah perusahaan dengan kompetitor terdekatnya di sektor yang sama. Metode menggunakan EV/EBITDA atau Price to Sales (PS). Jika rata-rata industri memiliki PR 20x, sementara perusahaan yang Anda analisis hanya 10x dengan pertumbuhan yang sama, maka ada potensi harga tersebut sedang salah harga atau murah. Kesimpulan, menyatukan potongan puzzle. Analisis fundamental adalah tentang menghubungkan titik-titik antara angka, kuantitatif, dan cerita di baliknya, kualitatif. Nilai asli ditemukan ketika Anda memahami 1. Seberapa banyak uang tunai yang benar-benar masuk? 2. Seberapa kuat pertahanan bisnis terhadap pesaing? 3. Seberapa jujur dan kompeten manajemen yang mengelola uang Anda? Sekarang, setelah kita membedah teknikal dan fundamental secara sangat rinci, apakah Anda ingin tahu cara menggabungkan keduanya menjadi sebuah strategi investasi yang solid? Kita bisa membahas metode tekno-fundamental. Kita sudah masuk ke area yang sangat spesifik, di mana analisis fundamental bersentuhan dengan psikologi pasar, mikroekonomi, likuiditas, ekuisik, dan efisiensi operasional. Berikut adalah rincian analisis fundamental lainnya, yang biasanya hanya dipahami oleh analis ekuitas senior. 1. Analisis margin keuntungan, profit margin analysis. Seorang analis tidak hanya melihat berapa besar labanya, tapi kualitas dari laba tersebut. Gross profit margin, mengukur efisiensi produksi. Jika margin ini turun sementara penjualan naik, artinya, biaya bahan baku membengkak. Operating margin, menunjukkan seberapa baik manajemen mengelola biaya kantor, gaji, dan iklan. Net profit margin, hasil akhir setelah bunga dan pajak. Signifikansi, jika sebuah perusahaan memiliki margin yang jauh lebih tinggi dibanding kompetitornya, itu adalah bukti adanya keunggulan kompetitif (MOAT) yang nyata. 2. Capital allocation, alokasi modal. Ini adalah analisis tentang apa yang dilakukan CEO dengan uang sisa perusahaan. Manajemen yang hebat adalah mereka yang tahu kapan harus reinvestasi, membangun pabrik baru jika imbal hasilnya tinggi. Buyback saham, membeli kembali saham perusahaan di pasar jika harganya sedang murah. Ini meningkatkan nilai saham bagi pemegang saham yang tersisa. Akuisisi, membeli perusahaan lain untuk memperluas pasar. Dividen, membagikan uang tunai kepada pemegang saham jika tidak ada peluang investasi lain yang lebih menguntungkan. 3. Product pipeline dan R&D, riset dan pengembangan. Untuk perusahaan teknologi, farmasi, atau otomotif, nilai asli mereka bukan pada apa yang mereka jual hari ini, melainkan apa yang sedang mereka kembangkan di laboratorium. Patent life, berapa lama lagi paten obat atau teknologi mereka akan berakhir? Jika paten habis, pendapatan bisa merosot tajam, sering disebut patent cliff. R&D to sales ratio, seberapa besar komitmen perusahaan untuk masa depan? Perusahaan yang berhenti berinovasi biasanya akan mati secara fundamental dalam 5-10 tahun. 4. Analisis pangsa pasar, market share dynamics. Nilai asli perusahaan bisa tergerus jika ia menguasai pasar yang sedang mengecil, atau bisa melonjak jika ia pemain kecil di pasar yang tumbuh cepat. Total addressable market, TAM. Seberapa besar potensi pasar yang bisa digarap? Market concentration. Apakah perusahaan tersebut pemimpin pasar, market leader, atau pengikut?
pemimpin pasar biasanya punya kekuatan menentukan harga, pricing power. 5. Analisis valuasi relatif, multiples analysis. Terkadang harga saham terlihat mahal secara nominal, namun murah secara relatif, jika dibandingkan dengan pertumbuhannya. PEG ratio, price, earnings to growth. Rasio ini membagi PER dengan tingkat pertumbuhan laba. Jika PER 20x, tapi pertumbuhan labanya 40% per tahun, maka PEG sama dengan 0,5, sangat murah. Jika PER 10x, tapi tidak ada pertumbuhan 0%, saham ini bisa jadi jebakan, value trap. Price to book value, PBV. Membandingkan harga saham dengan nilai aset bersihnya. Sangat penting untuk menganalisis bank atau perusahaan properti. 6. Analisis tata kelola, corporate governance. Ini seringkali menjadi faktor penentu yang diabaikan. Analis akan melihat kepemilikan institusional, siapa saja investor besar di belakangnya. Jika ada dana pensiun atau pemerintah, seperti Temasek atau BlackRock, biasanya pengawasannya lebih ketat. Insentif manajemen, apakah bonus CEO dikaitkan dengan harga saham atau dengan pertumbuhan laba jangka panjang? Conflict of interest, apakah pemilik perusahaan punya bisnis pribadi lain yang sering bertransaksi dengan perusahaan publik ini? Potensi kebocoran dana. Kesimpulan besar, technical vs fundamental. Setelah kita membedah keduanya secara ekstrim, inilah cara kerja keduanya dalam satu kalimat. Analisis fundamental memberitahu Anda apa yang harus dibeli, menemukan nilai asli, sementara analisis teknikal memberitahu Anda kapan harus membelinya, menghindari beli di harga puncak. Apakah Anda ingin saya membantu membuatkan sebuah checklist sederhana yang menggabungkan poin-poin terpenting dari analisis teknikal dan fundamental untuk Anda gunakan setiap kali ingin membeli sebuah aset?